Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semuanya. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Gabriel Fredrik Silaban dengan ujung NIM 051 dari kelas L1. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pengolahan TSS atau Total Suspended Solid menggunakan aplikasi Snap dan juga ArcGIS. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai TSS. Apa itu TSS? TSS merupakan Total Suspended Solid yang merupakan jumlah partikel padatan tersuspensi di dalam air. Itu contohnya seperti lumpur, pasir halus, bahan organik maupun sisa plankton yang tidak terlarut dalam layan di perairan. Jadi apa kaitannya dengan ilmu kelautan kita mempelajari TSS ini? Jadi kaitannya itu ada banyak, di antaranya salah satu karena dia menggunakan citra satelit seperti Google Earth Engine, dan juga nanti kita akan menggunakan unduh datanya itu Copernicus. Data TSS ini digunakan untuk memantau tingkat kekeruhan di suatu perairan, mengetahui sebaran sedimen di laut atau pesisir, kemudian itu mendeteksi pencemaran perairan dan mengamati dampak erosi dan aliran sungai ke laut. Mungkin itu penjelasan singkat, langsung saja kita ke bagian pengolahan. Pertama kita buka website yang namanya itu Copernicus. Setelah kita buka, kita login terlebih dahulu. Setelah login, kita pergi ke data, lalu pilih Copernicus Sentinel Mission. Jika sudah, kita scroll ke bawah, kita cari yang Sentinel-2, kemudian visit Sentinel-2. Kita klik lagi yang Explore Sentinel-2. Kita tunggu. Nah, oke, jika sudah datanya seperti ini, kita pergi ke bagian search, kemudian kita centang yang Sentinel-2, centang yang L1C. Di sini kita kurangi tingkat ketebalan awannya di bawah 15%. Contohnya 13%, kemudian kita scroll sampai bawah. Scroll sampai bawah. Untuk rentang waktunya ini tinggal diatur saja. Semisal saya ambil di tahun 2024 bulan Mei, bulan April. Kita ambil rentangnya 1 bulan saja. Jika sudah, kita bisa pergi ke sebelah petanya. Sini kita zoom wilayah kajiannya. Di sini saya mengambil di wilayah Medan, tepatnya di bagian Belawan, pesisir Belawan. Kemudian kita lakukan rectangle. Jika sudah, kita pergi ke search. Sini kita tunggu. Nah, ini ada satu datanya. Ini bisa langsung saja kita unduh download produk. Kita tunggu hingga 100. Oke, jika kita sudah selesai mendownload datanya, kita buka aplikasi Snap. Kemudian kita pergi ke file, lalu open product. Nah, di sini kita cari datanya. Ini langsung kita buka aja datanya. Nah, di sini kita pilih yang MTD. Kita advance. Kemudian langsung kita oke. Jika sudah, pada produknya ini kita klik, kemudian predikat raster, kita pergi ke subset. Nah, di sini kita kecilkan wilayah kajiannya. Bisa saya ambil di wilayah ini. Kemudian pada bagian reference field-nya kita pilih band 2, lalu kita oke. Nah, sini sudah keluar produk yang keduanya, kita klik kanan, kita open RGB image window. Ini band 4, 3, 2, kemudian langsung kita oke kan. Nah, ini sudah keluar lokasinya. Kemudian kita
pergi ke raster, maaf, kita pergi ke optical. Setelah itu kita ke raster lagi, kemudian pilih geometrik, lalu pilih yang resampling. Sini kita pergi ke resampling parameter, di by reference ini kita ganti menjadi band 2. Kemudian langsung kita run. Oke. Ini kita close, lalu pada bagian yang ketiganya ini kita klik kanan, kemudian pilih band math. Nah, di sini kita kasih namanya NDWI. Kemudian pergi ke edit expression, kita masukkan rumus buka kurung band 3 dikurang band 8 tutup kurung dibagi band 3, maaf, dibagi buka kurung band 3 ditambah band 8 tutup kurung. Nah, di sini kan ada tulisan oke, no errors, yang artinya itu berhasil untuk rumusnya kita masukkan. Kita oke kan, kemudian oke kan. Nah, selanjutnya kita pergi lagi, klik kanan, pilih band math. Sini kita masukkan bagian Laili. Untuk rumusnya ini kita salin, kita ganti namanya menjadi Laili. Edit expression, kemudian di sini kita salin saja. Nah, ini berhasil juga, oke, no errors, langsung oke kan, kemudian oke. Kita buat lagi, kita klik kanan, band math, kita lihat di sini kita akan membuat band para Parwati. Kita salin, kita ganti namanya jadi Parwati. Kemudian edit expression, kita salin, kita tempel, oke dan oke. Terakhir, kita akan membuat, dari tadi sudah, DWI sudah, Parwati sudah, kita akan buat Gusman, ganti namanya Gusman, edit expression, kita salin, tempel, oke, oke. Kemudian kita yang terakhir, band math, kemudian kita salin yang bagian Firly. Kita ganti namanya jadi Firly. Kemudian edit expression, kita salin, tempel, oke, dan oke lagi. Nah, oke, jika sudah kita buat NDWI, Laili, Parwati, Gusman, dan Firly, selanjutnya kita buka lagi tadi Product Explorer. Pada yang bagian ketiga, kita klik kanan, kemudian yang tanda tambah kita klik, kita pergi ke band, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini kan tadi sudah ada kita buat NDWI, Laili, Parwati, Gusman, Firly. Kelima band ini kita akan jadikan convert band. Kita klik convert band, oke, lagi klik kanan, pilih convert band, klik kanan, convert band, klik kanan, convert band, dan klik kanan, convert band. Oke, jika sudah kita klik kanan pada bagian nomor 3, kemudian pilih save product as. Sini kita yes, sini kita kasih namanya, ntar kita pilih tempat penyimpanan, kita buat new folder. Ini kita kasih namanya resampling data Medan. Ini kita ganti namanya menjadi resampling data. Kita save, kita tunggu sampai dia 100%. Oke, jika sudah datanya terekspor, sudah selesai lakukan save as di aplikasi Snap, kita pergi ke ArcGIS. Di sini kita pergi ke add data, kemudian kita cari tadi di mana tempat kita simpan. Ini tempat tadi data kita simpan. Di sini kita buka, nah ini
Kita buka kelima yang sudah kita convert band tadi, yaitu Parwati, NDWI, Laili, Gusman, dan Firly. Kita add, ini kita yes, yes, yes lagi, yes, dan yes. Oke, ini kita klik kanan, klik kanan, kemudian pilih properties, lalu di bagian classified ini kita yeskan saja. Kita pilih kelasnya ini menjadi 7, kemudian color remnya kita ganti jadi warna hijau ke merah. Oke. Nah, begitu juga dengan yang NDWI. Klik kanan, pilih properties, classified, yes. Kelasnya ganti menjadi 7, kemudian color remnya hijau ke merah. Oke. Kemudian pada bagian Laili, klik kanan, properties lagi, pilih classified, yes. Kelasnya ganti menjadi 7, kemudian color remnya itu kita ganti hijau ke merah. Oke. Kemudian di sini kita pergi ke Gusman, klik kanan, properties, classified, yes. Kelasnya kita ganti 7, color remnya kita buat lagi warna hijau ke merah. Oke. Kemudian pada bagian Firly, klik kanan, properties, kemudian classified, yes. Kelasnya kita ganti jadi 7, kemudian color remnya ganti jadi warna hijau ke merah. Oke. Nah, di sini sudah selesai kita pakai ke 5 band tadi, di mana terlihat di band Firly di bagian arah ke laut tingkat TSS-nya itu lebih sedikit dibandingkan yang di pesisir. Kalau kita lihat berdasarkan value-nya, nilainya di pesisir ini itu berwarna kuning hingga ke hijau yang lebih terang. Yang artinya di pertengahan hingga ke hampir tengah sini nilainya yang lumayan besar. Tetapi semakin menjauhi pesisir, semakin ke dalam laut, nilai TSS-nya itu berubah menjadi warna hijau ketuaan. Oke, untuk Gusman juga seperti itu. Di bagian pesisirnya dia itu lebih tinggi ketimbang di bagian arah menjorok ke lautnya. Kemudian di bagian Laili ini bisa dilihat semuanya datar warna orange. Nilainya itu yang lumayan cukup besar. Lalu di bagian NDWI bisa dilihat di bagian pesisirnya dia cenderung lebih rendah, tetapi semakin ke arah atas kiri ini itu nilai TSS-nya itu lebih tinggi ketimbang yang selurusan dengan arah bibir pantainya ini. Dia warnanya sedikit lebih cerah. Jadi ketingkatan TSS itu semakin tinggi nilai TSS, maka nilai kandungan airnya itu bisa dibilang semakin keruh. Tingginya TSS maka tingginya TSS maka airnya itu semakin keruh, yang mengakibatkan kenapa semakin keruh karena cahaya matahari itu sulit untuk menembus kolom air. Kemudian untuk Parwati bisa kita lihat ini juga dia TSS-nya itu full berwarna hijau tua. Sama tadi seperti yang kayak Laili. Oke, mungkin itu untuk pembacaan nilai TSS dari kelima band ini yaitu Parwati, NDWI, Laili, Gusman, dan juga Firly. Mungkin itu juga untuk step pengolahannya dimulai dari kita download data menggunakan Copernicus, kita olah di Snap, kemudian kita visualisasikan di ArcGIS. Mungkin untuk kesimpulannya nilai TSS ini kita gunakan untuk melihat kandungan atau tingkat total suspended tanpa kita ke lapangan langsung. Jadi kita bisa melihat dari jauh sesuai namanya penginderaan jauh ke lautan. Jadi kita tinggal unduh datanya, kita bermain mengolah data, maka dapat nilai TSS-nya. Kemudian nilai TSS itu juga semakin tinggi nilai TSS, maka air tersebut akan semakin keruh dikarenakan cahaya matahari yang sulit untuk menembus kolom perairan. Untuk saran kedepannya, semoga praktikum selanjutnya itu sesi tanya jawabnya itu diperbanyak lagi supaya salah satunya menambah nilai plus bagi praktikan yang nilainya kurang dan juga agar lebih memahami lagi materi yang disampaikan pada hari itu. Dan juga responnya sekiranya bisa ditambahkan lagi waktunya karena masih terlalu cepat. Secara keseluruhan praktikumnya sudah berjalan dengan baik, mudah dipahami juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video praktikum pengolahan TSS atau Total Suspended Solid. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan sekian dan terima kasih.